Episode 2387. Ledakan. Aula Tabu Xiaoyan baru saja menyelimuti mereka berdua, tetapi seluruh dunia bawah tanah tiba-tiba memiliki gelombang energi jiwa yang tak terlihat, meluap seperti air pasang di hutan perawan ini. Suara dengungan itu seperti binatang buas yang mengaum, dan dunia yang bergetar samar bergetar. Volatilitas ini, tersebar di hutan purba adalah beberapa alkemis, merasakan gejolak jiwa yang sangat besar ini, dan segera mengarahkan pandangan mereka ke hutan ZTE, dan bahkan beberapa orang kuat, ternyata menghadap ke tengah hutan satu demi satu. Tampilannya, saya khawatir pengunjungnya kurang bagus. Sialan manusia, kursi ini adalah penjaga hutan perawan ini. Tubuh makhluk roh kadal melayang di tengah aula terlarang. Ia membuka matanya dan melihat ke ruang aula aneh ini, tetapi ada depresi yang telah lama hilang dalam pikirannya, dan ia tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan suara. Sekalipun orang ini diubah oleh energi suci, kecerdasan dan kebijaksanaannya tidak kalah dengan manusia sama sekali, jadi mengucapkan kata-kata manusia adalah hal yang wajar. Semangat Ki Suci dari peringkat ke-8. Itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Di tengah aula tabu, jiwa Xiaoyan muncul pada saat yang sama, perlahan melangkah ke dalam kehampaan, dan melihat ke arah makhluk roh kadal. Bahkan di benua Doqi, pil obat kelas 9 atau bahkan pil obat tingkat kaisar dapat diubah menjadi bentuk manusia, dan itu normal jika pil obat kelas 8 yang lebih berharga dan langka berperilaku seperti itu, ini. Namun, Xiaoyan masih memiliki banyak keraguan di hatinya. Penilaian sederhana yang dilakukan oleh kuil pengobatan suci akan fokus pada energi suci dari peringkat suci peringkat ke-8. Apa tujuan dari ini? Namun dari sini saja, terlihat bahwa kekuatan ini kaya dan berkuasa. Mungkin pertandingan berikutnya akan menjadi pertarungan nyata antara banyak apoteker berbakat di dunia, dan ini akan menjadi badai berdarah. Orang ini, mata binatang roh kadal menatap jiwa Xiaoyan dengan sangat waspada. Berdasarkan persepsinya, tidak sulit untuk menemukan bahwa hubungan antara aula ini dan jiwa Xiaoyan sangat dekat, dan bahkan fluktuasi jiwa Xiaoyan di depannya lebih tirani daripada dirinya sendiri. Jumlahnya terlalu banyak, dan paksaan dari kuil tabu membuat mustahil untuk dilawan. Energi suci dari peringkat suci kelas 8, diubah menjadi alam jiwa, hanyalah pengembaraan antara Huayuan tengah dan akhir, jadi ketika itu murni peringkat jiwa, yang terakhir jelas bukan lawannya. Sangat disayangkan bahwa makhluk roh kadal ini juga memiliki beberapa keterampilan bertarung jiwa yang kuat, yang sangat berbahaya bagi Xiaoyan. Karena kekuatan jiwa Xiaoyan kuat, tetapi dia tidak mengendalikan keterampilan bertarung jiwa yang tinggi dan tirani, ini juga tidak dapat menyebabkan kerusakan efektif pada makhluk roh kadal. Jadi sekarang Xiaoyan seperti seorang wali yang memiliki rumah harta karun yang berharga, tapi tidak bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Puff! Saat jiwa Xiaoyan mempertahankan kuil tabu, lingkaran cahaya emas dan cahaya zamrud di sekeliling makhluk roh kadal muncul bersamaan, dan kemudian sebenarnya di domain reinkarnasi ini, guntur yang mengejutkan dan dahsyat terbentuk. Pergi! Cambuk ekor binatang roh kadal dengan keras menebas ke arah jiwa Xiaoyan, guntur di sekitar tubuhnya sepertinya ditarik, dan itu berubah menjadi badai petir yang dahsyat dan hancur. Usaha yang sia-sia. Dalam domain reinkarnasiku, aku adalah dewa. Soul Xiaoyan tersenyum ringan dan menamparnya dengan santai. Guntur yang jatuh yang berisi tekanan jiwa yang menakutkan itu benar-benar hancur dengan aneh. Bahkan jika ada beberapa ikan yang lolos dari jaring, ketika mereka hendak menyerang tubuh Soul Xiaoyan, portal yang ditutupi dengan tabu kuno muncul seperti cermin di sekitar tubuh Soul Xiaoyan, membiaskan gunturnya yang jatuh. Omong kosong. Keterampilan bertarung jiwa, gumamkan gelombang suara. Binatang roh kadal melihat bahwa serangannya sangat rentan, dan segera menjadi marah, dan sisik di seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan fluktuasi yang sangat berbahaya, dan bahkan gelombang suara yang sangat menakutkan menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Penuh kebencian, sekarang giliran Xiaoyan yang memakan Coctis Chinensis, dan dia tidak bisa membedakan rasa pahitnya. Serangan jiwa langsung menangani jiwa, bahkan Xiaoyan tidak dapat menggunakan kekuatan pertahanan seperti tubuh emas abadi untuk bertahan. Hanya jiwa yang bisa menangani jiwa. Oleh karena itu, jiwa Xiaoyan cukup pasif, dan hanya bisa menahan pemukulan dari makhluk roh kadal. Untuk sementara waktu, tubuhnya sedikit ilusi, dan bahkan pupilnya sedikit cekung. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak. Diserang oleh jiwa makhluk roh kadal terus-menerus, jiwa Xiaoyan menyusut untuk beberapa saat. Kamu mimpian, raungan terdengar, tapi itu dihancurkan tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada makhluk roh kadal. Jelas sekali, keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan dan keterampilan bertarung jiwa binatang roh kadal jelas tidak berada pada level yang sama. Meskipun kekuatan jiwamu kuat, serangan seperti itu terlalu lemah. Keterampilan bertarung jiwaku berada di peringkat abadi. Hahaha, manusia bodoh, jadilah korbanku. Suara ejekan dan tawa melonjak, dan gelombang jiwa yang lebih menakutkan tiba-tiba melonjak dari kepala makhluk roh kadal, yang langsung berubah menjadi badai jiwa yang ekstrim, sedikit merobek kekosongan kuil terlarang, dan menghadap jiwa dengan kejam. Xiaoyan menekannya dan pergi. Keterampilan bertarung jiwa, gumamkan gelombang suara. Saat berikutnya, ketika badai jiwa ini hendak menyentuh seluruh tubuh jiwa Xiaoyan yang selama ini selalu memejamkan mata, tiba-tiba membuka sudut mulutnya dan mulai belajar dengan cara yang sama. Ledakan. Badai jiwa dan raungan jiwa yang aneh terdengar, dan gelombang energi terus muncul di seluruh kuil terlarang.
Bagaimana bisa? Melihat tindakan Sol Xiaoyan, tubuh makhluk roh kadal itu bergetar hebat, dan kemudian dia tidak bisa mempercayainya. Sudah berakhir. Berikan aku sumber energi sucimu. Aku akan membawamu menjadi ramuan puncak Tian dan peringkat 8 yang disegani. Atau, kelas 9 dari Ordo Suci. Jiwa Xiaoyan meraung, dan seluruh kuil terlarang tiba-tiba menjadi sangat lemah, disertai dengan dua keterampilan pertarungan jiwa tirani, satu demi satu. Bang bang bang. Pada saat ini, serangan di bawah perlindungan tiga kekuatan baru saja bersentuhan dengan makhluk roh kadal. Tanpa fluktuasi energi yang terlalu hebat, seluruh tubuh yang terakhir hancur dan roboh. Meskipun tubuh makhluk roh yang ditransformasikan dari Ki Suci sangat kuat, itu hanyalah tubuh jiwa. Selama Xiaoyan bisa menahan serangan jiwanya, kemenangan hanyalah masalah waktu. Apakah ini sumber energi suci? Binatang roh kadal dihancurkan, dan ada dua gas yang sangat terang di lokasi aslinya. Yang satu terbuat dari emas pucat, yang lain zamrud, dan dengan berkah dari keduanya sangat meresap. Kali ini, Medicine Pill Society, Fang memiliki jaminan yang bagus. Xiaoyan diam-diam memasukkannya ke dalam sakunya, istana tabu menghilang dengan tenang, dan kembali ke aula bawah tanah, sudut mulutnya tiba-tiba tersenyum dan berkata. Retakan, sampai Xiaoyan menarik kedua kelompok energi suci itu, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tengah aula raksasa bawah tanah. Jelas sekali, ini adalah jalan keluar untuk lulus penilaian. Kalau begitu, ayo pergi. Saya harap apa yang disebut Alchemy Pill Society ini tidak mengecewakan saya. Xiaoyan bangkit, melihat sekeliling aula, dan segera berjalan menuju Guangkou. Hei, tunggu sebentar, Yang Mulia. Dua kelompok energi suci, Yang Mulia memiliki dua secara paksa, sepertinya. Tepat ketika Xiaoyan hendak melangkah ke dalamnya, jaring laba-laba lengket menembus mulutnya yang ringan, menghalangi langkah Xiaoyan. Diiringi suara seram dan seram, pendatangnya kurang bagus. Episode 2388. Sangat sial, Xiaoyan mengambil kembali langkahnya dan segera menjadi waspada, karena sumber suara ini juga jauh di dunia bawah tanah ini, dan bahkan dalam suara aneh itu, ada sedikit rasa pusing yang membuatnya pingsan dan langka. Hal yang paling aneh adalah dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil untuk menilai kekuatan dan posisi spesifiknya berdasarkan sumber suara ini. Sangat aneh. Hehe, karena sumber energi suci ini ada dua salinan, kenapa kamu dan aku tidak punya masing-masing? Suara aneh itu tidak muncul, tetapi hanya berbicara, seolah-olah dia takut. Api, Xiaoyan mengerutkan kening, kekuatan di tubuhnya perlahan berputar, seolah dia ingin menerobos tempat ini dan segera pergi. Meskipun kekuatan wilayah api tak berujung sangat menakutkan, di tangan bocah iblis berduriku, tidak ada yang bisa melarikan diri dengan selamat. Meskipun Xiaoyan tampak tenang di permukaan, suara aneh itu sepertinya mengetahui niat Xiaoyan sebelumnya, dan satu kata menembus identitas Xiaoyan. Karena Yang Mulia adalah seorang apoteker bersama saya, mengapa Anda begitu licik? Kenapa kamu tidak keluar, bertarunglah dengan baik. Pemenangnya mengambil sumber roh kudus, dan yang kalah lari. Mendengar ini, Xiaoyan hanya duduk bersila di tanah, memejamkan mata dan bergumam, tidak terburu-buru. Karena apa yang disebut penilaian kecil ini akan memberi mereka energi sumber suci yang begitu berharga, itu pasti tidak mudah, mungkin ini adalah penilaian rahasia dari kuil pengobatan. Bagaimanapun, karena ki asal roh kudus ada di tangannya, Xiaoyan tidak terburu-buru. Sangkar duri, suara rendah yang suram muncul, dan kekosongan seluruh aula raksasa sedikit terpelintir, dan bayangan hitam aneh dengan ketebalan puluhan meter menembus kekosongan dan membunuh kepala Xiaoyan. Ledakan, Xiaoyan membuka matanya, dan kekuatan jiwa yang agung menyebar. Kedua kekuatan itu baru saja bersentuhan, dan bayangan gelap secara bertahap menampakkan penampilan aslinya. Itu adalah serangkaian duri suram yang ditutupi duri, dan bahkan ada gelombang yang agak jahat di duri itu. Mirip dan sangat berbeda dari aura ras alien. Orang-orang dari dunia iblis. Xiaoyan berkata dengan terkejut, dan segera melihat fluktuasi kuat dalam api dan duri di udara, tapi hatinya tidak bisa menahan diri untuk mengecil. Wong Bas. Duri-duri jahat itu seakan-akan berubah menjadi abu di bawah nyala api Xiaoyan, namun abu itu tidak mudah hilang, malah terus melayang menuju Xiaoyan. Fluktuasi yang mengerikan menghantam Xiaoyan Tianlinggai. Abu itu sebenarnya membentuk energi destruktif yang aneh seperti sebuah formasi, yang sangat menakutkan. Jarum rambut musim gugur, mendengus dingin muncul, dan jarum abu itu dipenuhi dengan kekuatan jahat dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, menderu ke saraf vital Xiaoyan. Kamu adalah bocah iblis duri di dunia iblis. Seluruh tubuh Xiaoyan menyusut dengan hebat, telapak tangannya menggulung dan merobek jarum tak terlihat yang tersembunyi di dalam abu, dan dia terkejut dengan kehampaan. Itu benar-benar diakui. Mendengarkan suara Xiaoyan, ruang tengah yang kosong perlahan berputar, dan seorang anak laki-laki seperti anak kecil melangkah ke dalam kehampaan dan menatap Xiaoyan dengan polos. Tapi hal yang paling menarik mungkin adalah tanaman merambat berduri hitam yang perlahan menjalar di sekitar tubuh anak laki-laki itu. Tanaman merambat berduri itu sepertinya memiliki kehidupan dan spiritualitas, dan setiap gelombang yang melonjak akan membuat Xiaoyan sedikit waspada. Dikatakan bahwa ada seorang anak aneh di dunia iblis, bernama bocah iblis berduri. Dia tidak hanya berbakat dalam budidaya, tetapi bahkan di bidang pemurnian obat, dia cukup untuk menduduki peringkat terbaik di dunia iblis. Petik 2. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini.
Xiao Yan berjalan menuju bocah iblis duri selangkah demi selangkah, semangat juang di tubuhnya melonjak, dan aura api suci muncul, yang sebenarnya menyebabkan kekosongan mulai terdistorsi, dan perasaan ilusi yang membara di matanya muncul secara spontan. Sudahlah, sampai jumpa di final. Melihat Xiao Yan sangat berfluktuasi, bocah iblis berduri ragu-ragu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kekuatan keduanya berada di sekitar level reinkarnasi tingkat kedua. Jika mereka melawan secara paksa di sini, saya khawatir mereka hanya akan merendahkan apoteker lain dengan sia-sia. Terlebih lagi, tanpa memperoleh sumber roh kudus, saya khawatir saya tidak akan mampu bersaing dengan para jenius tersebut dalam pemurnian akhir pil obat. Di sisa waktu, iblis duri harus pergi menangani hal-hal ini. Tetapi yang paling penting adalah api suci di tubuh Xiao Yan memiliki pengekangan yang agak kejam terhadap energi iblis di tubuhnya, jika tidak, orang ini pasti tidak akan berbicara omong kosong dengan sia-sia, bukankah lebih baik menerimanya saja? Puff! Tanaman merambat berduri berkedip-kedip dengan bagian depan yang dingin, menembus kehampaan sesuka hati, dan diam-diam menghilang di sini bersama sosok bocah iblis duri. Benar-benar aneh, tapi di dunia iblis, sebenarnya ada orang seperti itu yang berpartisipasi dalam kompetisi. Aku khawatir pertemuan pil obat kali ini akan lebih seru. Retakan. Dengan keras, Xiao Yan juga menyingkirkan apa yang pantas diterimanya, diam-diam mengikuti jalan kecil, pergi dari sini, dan pergi ke tempat kompetisi. Wong Bas. Meski hanya berjarak beberapa menit, namun di kedalaman kehampaan, pengalaman aneh membuat Xiao Yan sekali lagi merasakan kehebatan kuil pemurnian obat. Alasan mengapa perjalanan aneh ke kehampaan dilakukan mungkin karena kejeniusan kuil alkimia. Lagi pula, bagi apoteker, memurnikan semua jenis obat ajaib adalah kebanggaan terbesar mereka, dan kekuatan tempur mereka adalah menyiapkan perjalanan ke dalam kehampaan, membingungkan lokasi kuil alkimia, sehingga mustahil bagi beberapa orang berbahaya untuk dengan mudah menyebabkan kerusakan apapun pada kekuatan besar mereka. Meskipun kuil alkimia juga senang dan tidak takut, itu juga merupakan asuransi yang baik metode. Tepat ketika Xiao Yan menerobos mulut cahaya dan hendak tiba di daerah asing, dunia luar sudah dipenuhi orang. Kuil pemurnian obat adalah kekuatan yang kuat di seluruh alam abadi selama 3 hari. Ruo Guang, dari sudut pandang seorang alkemis, kuil pemurnian obat bahkan lebih kuat dari Yaochi Wonderland, Istana Dewa Bulan, dan kekuatan lainnya. Markas besar dan stasiun tempat suci alkimia terletak di sebuah gunung besar bernama Gunung Wanling, di mana segala jenis harta karun, jalan-jalan yang makmur, dan pasar yang ramai tersedia dengan mudah. Orang-orang yang bisa tinggal di sini adalah beberapa ras pengikut dengan bakat unik dan kuil pengobatan. Meski jumlahnya hanya beberapa ratus ribu, namun juga merupakan kekuatan yang kuat. Tapi sekarang, dengan diadakannya Alchemy Pill Society, hampir 500.000 jiwa telah mengalir ke tempat ini dalam waktu singkat. 500.000 makhluk ini hanya bertanggung jawab atas penonton, mencoba memanen kekuatan besar apoteker tingkat tinggi dari kuil alkimia. Haha, kali ini pertemuan pil obat nampaknya sangat meriah. Hei, siapa bilang bukan? Dulu, ini adalah kompetisi antara dunia peri kita dan dunia manusia. Kali ini, bahkan 5 dunia lainnya pun ikut bergabung. Saya khawatir akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ayo, ayo, kamu tahu. Hanya ada sedikit apoteker di 5 alam lainnya. Menurutku, pertemuan pil alkimia kali ini mungkin masih merupakan kompetisi antara dunia peri dan dunia manusia. Di pegunungan Wanling, dari kaki gunung hingga puncak gunung, terdapat jalan batu lebar berwarna gelap di tengahnya. Jarak jalur batu tersebut sangat luas, namun hanya sedikit orang yang dapat menginjakan kaki di dalamnya. Bahkan beberapa alkemis yang datang ke sini dengan mulut ringan hanya bisa menggelengkan kepala dan memilih tangga pendakian yang ramai dikunjungi orang. Jelas sekali, jalan batu hitam pekat ini ditutupi dengan paksaan dari kekuatan kuno dan kuat. Pemaksaan itu, setidaknya, hanya alkemis peringkat 7 yang bisa melakukannya. Mencuri dupa.